Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlihat memimpin dalam perhitungan suara sementara real count Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Presiden 2024. Para ahli ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengungkapkan prediksi terkait potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, tampaknya meraih keunggulan dalam perhitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum Pilpres 2024. Berdasarkan data terkini per Kamis 22 Februari 2024, dengan hasil sebanyak 75,26% dari total 823.236 data tempat pemungutan suara, Prabowo Gibran berhasil mengumpulkan 65.049.492 suara atau sekitar 58,89%. Para ahli baik dari luar negeri maupun dalam negeri telah mengeluarkan prediksi terkait potensi dampak terhadap ekonomi Indonesia apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dilansir dari CNN Indonesia, Richard Borsuk, Asisten Senior S. Rajaratnam School of International Studies, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, menyoroti apakah tim ekonomi yang akan mendampingi presiden terpilih akan melanjutkan kebijakan fiskal yang disiplin, sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ataukah akan lebih memilih pendekatan belanja yang lebih longgar. Di dalam negeri, Nailul Huda, seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies, menyatakan bahwa kemenangan Prabowo Gibran kemungkinan tidak akan memberikan perubahan signifikan terhadap nasib Indonesia. Menurutnya, agenda yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut mirip dengan yang diterapkan oleh Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Nailul juga memprediksi bahwa Prabowo kemungkinan akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan fisik secara besar-besaran. Namun ia mengungkapkan pandangannya bahwa dampaknya tidak akan terlalu dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara, menyebut bahwa anggaran pemerintah akan semakin berat karena program yang dibuat oleh Prabowo dan Gibran dilaksanakan bersamaan dengan melanjutkan proyek yang dibangun Jokowi. Ya, jadi ini dalam ekonomi itu ada namanya ceteris paribus. Yang lain dianggap baik, tetap dan baik. Ya, jadi konsep yang dibangun oleh Pak Prabowo ini adalah konsep keberlanjutan. Ya, keberlanjutan ya. Misalnya dia ingin bagaimana IKN tetap jalan. Kalau dari pihak lain kan Pak Anies kan dia ingin membatalkan. Nah, ini keberlanjutan ya. Kemudian ada beberapa konsep-konsep yang katakanlah sangat populis, mau kasih makan siang ya. Kalau kasih makan siang ini kan berapa banyak orang dapat pekerjaan. Berapa banyak bahan yang dibutuhkan, ekonominya sangat tinggi ya. Jadi kita berharap baguslah ke depan ya, kalau istilahnya intinya beliau menginginkan keberlanjutan ya. Apa yang dibangun Pak Jokowi dia mau lanjutkan, tentunya harus lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi ya kita bersyukur menunggu mudah-mudahan ini aman semua kan, jangan sampai ada lagi hal di luar yang politik kan. Yang namanya politik seperti itu ya, saling mengganggu sebelum sampai titik ketemunya. Ada kalau dalam ekonomi supply and demand ketemu seimbang, atau dalam istilah politik namanya kompromi. Ya, di mana titik komprominya? Kalau semakin adem, semakin tenang, damai, stabil, ekonomi bisa bagus. Karena ekonomi kan membutuhkan kestabilan. Ya, para investor itu lihat apa yang terjadi nih. Nanti tadi yang saya bilang, kalau tidak aman ya ngapain kita masuk di situ? Ya, jadi kita lihat baguslah mudah-mudahan ya ke depan seperti itu. Ya, jadi gini, tadi kan saya udah sampaikan ya 5 komponen kunci pertumbuhan kan. Belanja masyarakat, pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Ekspor kita harus bagus, seimbang lah semua ya. Tapi yang menentukan ini investasi. Untuk kemajuan suatu katakanlah bangsa ini sangat diperlukan investasi. Nah, investasi dari dalam mungkin mandek, dari pemerintah, dari masyarakat, harus dari luar. Ya, dari luar. Jadi kuncinya di investasi. Siapa yang bisa membawa investasi banyak, berarti pertumbuhan ekonomi naik. Ya. Jadi seperti itu, kuncinya di investasi.
Di ekonomi itu diinvestasi, karena kan kayak uang pemerintah terbatas, masyarakat lebih daya belinya semakin turun dan inflasi tinggi sekarang kan. Ya, jadi seperti itu. Investasi harus masuk sehingga mengolah barang yang baku menjadi barang jadi, bertambah nilai tambah. Jadi kita berharap seperti itulah ya. Sementara itu, seorang pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Asdar, menjelaskan bahwa Prabowo Gibran yang mengusung tema keberlanjutan kemungkinan besar akan melanjutkan program-program yang telah dibangun oleh Jokowi. Namun, ia juga menegaskan bahwa baik keberlanjutan maupun perubahan, semua akan memiliki untung dan rugi, tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menilainya. Rahmatia Evans Ronaldo Linting, Unhas TV.